Jadi kata Habib itu janjane panggilan seorang cucu kepada kakeknya Habib, itu maksudnya mbah ngono kuwi. Akhire saiki anggere ana wong Arab diceluk Habib. Nah, ngono kuwi Indonesia iki nek arep salah kaprah iki pinter tenan gitu. Padahal saiki sing mimpin 212 dan 411 sapa? Habib Rizik. Kalau dia bukan Habib, dia itu Syarif Rizik. Nah saya kalau manggil Rizik itu Syarif gitu. Banyak di antara Habib-Habib yang tidak mencontoh panutannya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kita sering mendengar pidato-pidato dari Habib-Habib yang diberi panggung, dan banyak di antara mereka yang menggunakan kata-kata mencaci, banyak menggunakan kata-kata yang tidak sesuai dengan karakter seorang dai atau seorang pemuka agama. Nah, jadi katanya saya ini buronan, melarikan diri, ada persoalan hukum yang saya hadapi, saya ini katanya red notice. Dan ini bukan laporan dari orang biasa. Kalau laporan dari orang biasa, saudara nggak bakal dihiraukan oleh pemerintah Saudi. Ini tingkat negara. Merasa sudah seperti Arab, tapi lupa bahwa kita masih orang Indonesia. Walaupun Habib Rizik ini keturunan Rasulullah, pergi ke Arab tetap ditanya pasportmu mana, dan ketika overstay tetap ditanya mana perpanjangan waktumu. Ya, saya memang overstay pada awalnya. Saat ini ide-ide radikal menyebar luas di negeri ini. Ini butuh penyikapan dan tindakan yang tegas. Kalau intoleransi dibiarkan, ia akan menjadi embrio bagi radikalisme. Intoleran itu anti terhadap yang beda keyakinan atau paham agama. Radikal itu memusuhi yang beda. Jangan kasih angin ke radikalisme. Jangan kasih hati ke intoleransi. Kita siap dialog, kita siap damai, kita siap hidup tanpa kegaduhan ya Allah. Tapi bebaskan dulu para ulama kita, bebaskan dulu para habaib kita, bebaskan dulu para tokoh kita. Masih banyak ulama-ulama kita saat ini yang menderita di penjara. Kriminalisasi ulama ini juga perlu saya jelaskan. Jangan sampai karena ada kasus hukum terus yang disampaikan adalah kriminalisasi ulama. Bebaskan Ustadz Abu Bakar Bashir yang sudah sepuh, saudara. Bebaskan Habib Bahar bin Smith yang sudah lima. Bebaskan Dr. Sahganda Nainggolan. Bebaskan Bapak Anton Permana. Bebaskan Bapak Guluhur Hidayat. Jangan seperti itu. Misalnya mohon maaf, ada yang dibilang ulama memukuli ya. Kalau dia memukuli orang yang urusannya dengan polisi. Tolong gitu. Ya kalau tidak ada kasus, tahu-tahu dimasalahkan hukum, itu yang namanya kriminalisasi. Itu ngomong saya urus masih. Sangat disayangkan, banyak di antara Habib senang memprovokasi sehingga mendapat tepuk tangan oleh golongan tertentu, dan Habib-Habib ini sangat disayangkan digunakan oleh kelompok-kelompok yang semacam ini. Siap revolusi akhlak, sallu ala nabi. Allah ini dengar kata revolusi, wah bakal kabut lagi ya. Revolusi. Nah kemarin suka ngebohong, nah tahu-tahu sekarang tidak mau ngebohong lagi. Itu revolusi. Kira-kira jelas gak? Kepulangan Imam Besar Front Pembela Islam HRS ke tanah air disambut hangat ribuan simpatisannya di seluruh Indonesia. Hal ini dilihat saat kedatangan Rizik Syihab ke Megamendung, Bogor kemarin. Ribuan simpatisannya mengeluh-elukan sosok Rizik dengan gelar kehabibannya. Gelar yang dibangga-banggakan Rizik dan gerombolannya untuk membenarkan segala perilaku yang mereka lakukan. Kendati demikian, kepulangan Rizik Syihab juga menjadi sorotan sejumlah pihak. Salah satunya, budayawan MH Ainun Najib, pria yang akrab disapa Cak Nun ini mengatakan, istilah gelar yang disandang Rizik Syihab tidaklah tepat. Dalam sebuah video yang diunggah di salah satu kanal YouTube, Cak Nun mengungkap istilah gelar yang dianggap pantas untuk disandang oleh orang nomor 1 di FPI itu. Padahal yang mimpin 212 dan 411 siapa? Habib Rizik. Padahal dia itu bukan Habib, dia itu Syarif Rizik.
kata Cak Nun seperti yang dilihat dalam video tersebut. Dia pun menjelaskan kenapa Rizik Syihab lebih pantas dipanggil Syarif. Menurut dia, gelar Syarif ini hanya diperuntukkan bagi mereka yang memiliki keturunan dari Sayyidina Husain. Sementara itu, bagi mereka yang memiliki keturunan dari Sayyidina Hasan bin Ali, gelar yang disandang adalah Sayyid. Nah, saya kalau manggil Rizik itu Rif Syarif begitu. Memang dia seorang Syarif, ujar dia. Di sisi lain, Wakil Sekretaris Jenderal Persaudaraan Alumni 212 atau PA212 Novel Bamukmin menyatakan bahwa pernyataan budayawan MH Ainun Najib atau Cak Nun soal gelar Habib yang disandang Rizik Syihab kurang tepat. Beliau kurang tepat aja sih, kata Novel kepada Okezon Jakarta pada Jumat 13 November 2020. Menurut Novel, seharusnya Cak Nun harus lebih dalam mempelajari sejarah para zuriat Rasul. Dalam hal ini, kata Novel, khususnya dalam penyebutan gelar. Karena beliau sudah sepakat tentang keturunan Nabi Muhammad, bahwa beliau juga tahu tentang keturunan Nabi Muhammad baik dari Sayyidina Husain dan Sayyidina Hasan, cuma kurang tepat dalam penempatannya. Menurut yang lazim dari para ahlul bait atau keluarga Nabi saat ini yang sudah masyhur, yang sudah lekat di tengah para umat Islam, ujar Novel. Kalau dilihat dari taraf keilmuannya, lebih tinggi mana, Novel atau Cak Nun? Apakah Novel coba untuk menggurui Cak Nun? Belakangan ini, gelar Habib akhir-akhir ini tengah menjadi sorotan banyak orang pasca pulangnya Rizik Syihab. Pasalnya, sederet peristiwa kontroversial menyeret nama-nama yang dipanggil dengan sebutan Habib. Di antaranya adalah nama Rizik Syihab, pemimpin Front Pembela Islam, dan Bahar Smith, pimpinan Majelis Pembela Rasulullah. Dua Habib ini diketahui tengah terjerat kasus hukum. Tak hanya mereka berdua, di luar sana banyak ulama yang memiliki gelar Habib. Ada banyak nama-nama besar yang cukup sohor dalam lingkup nasional dengan gelar Habib yang disematkan di depan nama mereka. Di antaranya ada nama Habib Lutfi bin Yahya, pendakwah Nahdlatul Ulama, Habib Ali Kuitang, Majelis Ta'lim Kuitang. Lalu ada mantan Menteri Agama Quraisy Syihab. Meski berhak secara silsilah, namun beliau menolak menyandang gelar ini, yang tak kalah populer dan banyak dicintai jemaahnya tentunya. Tentu gelar Habib ini dipersepsikan berbeda oleh setiap orang. Masyarakat juga masih bingung bagaimana cara mengetahui seseorang itu pantas bergelar Habib atau tidak. Dan benarkah mereka keturunan Rasulullah? Dilansir dari detik.com, sebutan Habib bukan hanya ada di Indonesia, tapi juga ada di Hadramaut di Yaman. Di beberapa wilayah di Indonesia, sebutan untuk gelar itu berbeda-beda. Di Cirebon misalnya disebut dengan Sayyid. Di daerah lain ada yang diberi gelar Syarif. Di Padang, Sumatera Barat, dan Aceh, keturunan Nabi diberi gelar Sidi. Namun, apapun gelar yang disematkan, Habib Lutfi mengingatkan, Habib bukanlah Nabi yang maksum atau terjaga dari kesalahan. Habib kan bukan Nabi, bukan yang dimaksum. Wajar-wajar saja kalau ada oknumnya Habib melakukan maksiat, kata Habib Lutfi. Hanya dia meminta jika ada salah satu oknum Habib yang melakukan maksiat, tidak kemudian dianggap semua Habib jelek. Kita menghargai keturunannya tetap, tapi kita tetap tidak terima kemaksiatannya, papar Habib Lutfi.